Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kayla Sarah dari program studi pendidikan fisika kelas B. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting yang menjadi dasar dari ilmu lingkungan, yaitu ekologi. Kita akan melihat bagaimana makhluk hidup dan lingkungan saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem kehidupan yang harmonis. Apa itu ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dalam lingkungannya. Dalam ekologi, kita belajar bagaimana organisme yang berinteraksi dengan komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta komponen abiotik seperti cahaya matahari, air, tanah, suhu, dan udara. Tujuannya adalah memahami pola hidup dan keterkaitan antar unsur dalam lingkungannya. Ekologi tidak hanya melihat kehidupan secara umum, tetapi juga mempelajari tingkat-tingkat organisasi makhluk hidup. Yang pertama, individu, yaitu satu organisme tunggal seperti seekor burung atau satu pohon mangga. Kedua, populasi. Populasi yaitu sekumpulan individu sejenis yang hidup pada waktu dan tempat yang sama. Tiga, komunitas, yaitu berbagai populasi yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Keempat, ekosistem, yaitu hubungan antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungannya. Kelima, bioma, yaitu wilayah luas yang memiliki iklim serta jenis tumbuhan dan hewan yang khas. Dan yang paling besar adalah biosfer, yaitu seluruh kehidupan yang ada di bumi. Semua tingkatan ini saling berkaitan dan membentuk jaringan kehidupan yang sangat kompleks. Dalam ekologi ada dua komponen utama yang membangun ekosistem. Pertama adalah komponen biotik, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Kedua adalah komponen abiotik, seperti cahaya matahari, air, tanah, suhu, udara, dan mineral. Interaksi antara dua komponen ini menciptakan keseimbangan alami. Misalnya, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, dan bakteri menguraikan sisa organisme menjadi nutrisi yang kembali ke tanah. Semua ini merupakan bagian dari proses ekologi yang menjaga kehidupan tetap berlangsung. Ekologi juga mempelajari berbagai hubungan antar organisme. Hubungan ini berupa kerjasama, persaingan, atau bahkan saling memakan. Yang pertama, predasi. Predasi adalah hubungan antara pemangsa dan mangsa, seperti burung hantu dan tikus. Kedua, kompetisi. Terjadi ketika dua makhluk hidup memperebutkan sumber daya yang sama, seperti dua tumbuhan yang berebut cahaya. Ketiga, mutualisme adalah hubungan saling menguntungkan, contohnya lebah yang membantu penyerbukan bunga. Keempat, komensalisme, membuat satu organisme untung tanpa merugikan yang lain, contohnya ikan remora yang menempel pada hiu. Yang kelima atau yang terakhir, parasitisme, terjadi ketika satu organisme mengambil keuntungan dengan merugikan organisme lain, seperti cacing parasit pada manusia. Interaksi-interaksi ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung satu sama lain dalam jejaring kehidupan. Aliran energi merupakan konsep penting dalam ekologi. Energi mengalir dari matahari ke tumbuhan seperti produsen, lalu berpindah ke hewan sebagai konsumen pertama, kemudian konsumen kedua, dan seterusnya. Penguraian atau dekomposer seperti jamur dan bakteri memecahkan organisme mati menjadi nutrisi yang dikembalikan ke tanah. Aliran energi ini digambarkan dalam bentuk rantai makanan dan jaringan makanan yang menunjukkan hubungan memakan dalam ekosistem. Jika satu komponen terganggu, maka seluruh aliran energi dapat terpengaruh. Ekosistem tidak bersifat statis, mereka dapat berubah karena faktor alami seperti letusan gunung, kebakaran hutan, atau perubahan iklim. Namun, saat ini perubahan terbesar justru disebabkan oleh aktivitas manusia, mulai dari pencemaran, deforestasi, penangkapan ikan berlebihan,
hingga pemanasan global. Jika kita tidak menjaga keseimbangan ekologi, dampaknya akan kembali kepada manusia dalam bentuk bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga krisis alami iklim. Karena itu, manusia memiliki peran penting dalam menjaga ekologi melalui konservasi, penggunaan energi ramah lingkungan, reboisasi, dan pengelolaan sampah yang baik. Ekologi mengajarkan kita bahwa kehidupan di bumi tidak terjadi secara terpisah, tetapi saling terhubung satu sama lain. Memahami ekologi berarti memahami bagaimana menjaga bumi tetap hidup dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.